Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan sukses menjadi orang gagal. Firman Tuhan terambil dari 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 43 dan pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Pernahkah Anda mendengar kalimat seperti itu? Nah kan, kejadian juga. Saya sudah nasihati sebelumnya, tetapi kamu mengabaikannya. Biasanya kalimat seperti ini muncul ketika orang tua menasihati anaknya yang mengalami suatu kejadian yang tidak mengenakan. Tetapi tidak jarang perkataan tersebut juga dikatakan kepada orang dewasa yang dinasihati oleh teman atau atasannya. Mungkin tadinya orang yang dinasihati tersebut berpikir bahwa dia yang paling tahu akan segalanya, sehingga tidak membutuhkan bantuan atau nasihat dari orang lain. Itulah yang dialami oleh Rehabeam. Ia menggantikan posisi ayahnya sebagai raja bangsa Israel setelah Salomo dimakamkan di kota Daud. Rakyatnya menginginkan keringanan tanggungan yang dibebankan kepada mereka selama masa pemerintahan Salomo, raja sebelumnya, yang sekaligus adalah ayah dari Rehabeam sendiri. Memang Rehabeam meminta nasihat kepada para tua-tua bangsa yang biasa mendampingi Salomo semasa hidupnya. Namun setelah ia menerima nasihat tersebut, ia mengabaikannya. Ia bersikap tak acuh terhadap tua-tua bangsa yang pernah mendampingi Salomo. Rehabeam mengabaikan nasihat para tua-tua bangsa itu. Rehabeam seharusnya tahu bahwa tua-tua bangsa yang biasa mendampingi Salomo itu adalah orang-orang yang berpengalaman dan bijak. Mereka tahu persis pekerjaan berat yang ditanggungkan kepada rakyat selama masa pemerintahan Salomo. Namun amat disayangkan karena Rehabeam lebih memilih mendengarkan nasihat orang-orang muda sebayanya yang tidak dapat memahami penderitaan rakyat. Akhirnya, kerajaan Israel pun pecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan selatan Yehuda dan kerajaan utara Israel. Rehabeam sukses menjadi orang yang gagal dan masa pemerintahnya karena tindakannya yang mengabaikan nasihat orang-orang yang lebih berpengalaman. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa nasihat akan membatasi kesenangan hidupnya, sehingga tidak sedikit orang yang akhirnya mengabaikan nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih jernih di dalam melihat masalah, atau lebih bijak di dalam membuat keputusan. Mereka merasa seperti orang yang sudah tahu segalanya, sehingga pendapat dan nasihat orang-orang ini tidak didengarkan karena tidak masuk hitungan bagi mereka. Tidak jarang pula penderitaan atau petaka akhirnya terjadi di dalam hidupnya mereka. Memang penyesalan hidup selalu datang terlambat. Kira-kira itulah yang dialami oleh orang yang selalu mengabaikan nasihat yang baik, seperti halnya Rehabeam. Bila Anda ingin sukses menjadi orang yang gagal, abaikanlah setiap nasihat yang diberikan kepada Anda. Ikutilah nasihat yang hanya mengedepankan kedagingan dan keinginan Anda semata. Bila tidak, ikutilah nasihat orang yang benar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah hamba-Mu supaya dapat belajar rendah hati untuk mendengarkan setiap nasihat yang diberikan kepada hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Luas
kasih setiamu. Setiap pagi rahmat-Mu baru, Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Musim dan waktu pun silih berganti, bulan bintang serta matahari. Semesta alam serempak jadi saksi. Besar kasih setiamu yang suci. Besarlah ya Tuhan kasih setiamu. Setiap pagi rahmat-Mu baru, Kau penuhi segala keperluanku. Besar setiamu kepadaku. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, Great is Thy faithfulness, morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Great is Thy faithfulness,